Kita semua kan sering ya dengar berbagai macam peringatan dalam hidup. Tapi gimana kalau ada satu peringatan yang katanya menentukan takdir abadi kita? Hari ini kita akan bedah sebuah peringatan keras untuk para penyangkal langsung dari sumber teksnya. Oke, pertanyaannya langsung to the point. Dan mungkin kedengarannya agak berat ya. Siapa sih yang bakal menghadapi siksa neraka? Pertanyaan ini diangkat dengan sangat lugas di sumber kita. Dan ternyata jawabannya itu jauh lebih luas dari yang mungkin kita bayangkan. Yuk, kita lihat lebih dekat. Nah, jawaban dari pertanyaan tadi itu, kita mulai dari sini, dari sebuah peringatan yang tegas. Ini adalah inti dari pesannya, yang dirangkum dalam satu ayat yang sangat kuat. Coba kita perhatikan deh, pesannya ini lugas banget. Nggak ada basa-basi, nggak ada ruang buat interpretasi lain. Sumber teks kita menyajikannya bukan sebagai kemungkinan, tapi sebagai sebuah konsekuensi pasti bagi mereka yang ingkar. Ini nih, titik awal dari semua pembahasan kita. Peringatan yang sekeras ini pasti langsung bikin kita bertanya-tanya kan? Sebenarnya ini tuh buat siapa sih? Apa ini ditujukan untuk kelompok-kelompok tertentu aja? Nah, mari kita coba klarifikasi. Dan disinilah kita lihat cakupannya jadi luas banget. Teks ini menegaskan kalau peringatan tadi itu nggak eksklusif untuk satu kelompok musuh atau agama tertentu aja. Sebaliknya, ini berlaku untuk siapapun yang tidak beriman kepada Tuhan. Ini klarifikasi yang penting banget. Oke, jadi kita udah tahu nih siapa yang diperingatkan. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Sumber kita nambahin satu detail lagi yang krusial banget. Ini bukan cuma soal takdir sendirian, tapi juga soal siapa teman seperjalanannya. Wah, ini pesannya dalam banget ya, menggambarkan sebuah isolasi yang total. Coba bayangin deh, satu-satunya teman atau sekutu yang tersisa itu adalah setan, yang digambarkan sebagai sekutu yang telah bersumpah. Jadi ini bukan cuma soal hukuman, tapi juga tentang kesendirian abadi dalam persekutuan yang salah. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan yang kontras banget. Dua jalan, dua takdir yang benar-benar beda. Di satu sisi ada persekutuan dengan setan, di sisi lain ada perlindungan di bawah naungan Tuhan. Kontras ini penting banget, karena ini seakan-akan bilang kalau peringatan tadi itu bukan takdir mati, melainkan hasil dari sebuah pilihan. Dan ini membawa kita ke bagian yang paling solutif dari pembahasan kita. Setelah ngasih peringatan yang keras, sumber kita nggak berhenti di situ aja. Ternyata ia juga menawarkan sebuah panduan. Yuk kita lihat gimana panduan ini bisa jadi jalan keluar. Nah, ini yang menarik banget nih. Teksnya nggak cuma berhenti di ancaman atau peringatan aja. Ada keseimbangannya. Ada solusi, ada jalan keluar yang ditawarkan untuk melindungi diri dari nasib buruk itu. Ini mengubah pesannya, dari yang tadinya cuma ancaman, jadi sebuah panduan. Dan inilah panduan praktisnya. Simple, cuma 2 langkah spesifik. Pertama, berlindung dari bisikan jahatnya setan. Kedua, berlindung dari siksaan apinya. Dan yang ditekankan di sini, ini bukan sesuatu yang kita lakukan sekali aja, tapi harus jadi kebiasaan, semacam tindakan aktif buat melindungi diri terus-menerus. Dan akhirnya, semua pembahasan ini kembali lagi ke diri kita masing-masing. Setelah kita tahu peringatannya, terus kita juga udah lihat jalan perlindungannya, pertanyaan yang paling penting itu bukan buat orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Di manakah kita mencari perlindungan sejati kita?